Dahulu kala, di kota Mesir, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Suatu hari datanglah seorang laki-laki mendekati Aladin yang sedang bermain. Kemudian laki-laki itu mengakui Aladin sebagai keponakannya. Laki-laki itu mengajak Aladin pergi keluar kota dengan seizin ibu Aladin untuk membantunya. Jalan yang ditempuh sangat jauh. Aladin mengeluh kecapaian kepada pamannya, tetapi ia malah dimarahi dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, Aladin akan dihukumnya. Aladin akhirnya sadar bahwa laki-laki itu mungkin bukan pamannya melainkan seorang penyihir. Laki-laki penyihir itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucapkan mantra. Krak! Tiba-tiba tanah menjadi berlubang seperti gua. Di dalam lubang gua terdapat tangga yang menuju ke dasar gua. Ayo turun, ambilkan aku lampu antik di dasar gua itu, seru si penyihir. Tidak, aku takut turun ke sana, jawab Aladin. Penyihir itu kemudian mengeluarkan sebuah lilin dan memberikannya kepada Aladin. Ini adalah lilin. Lilin ini akan memberi penerangan di dalam, kata si penyihir. Akhirnya Aladin menuruni tangga itu dengan perasaan takut. Setelah sampai di dasar, ia menemukan pohon-pohon berbuah permata. Setelah buah permata dan lampu yang ada di situ di bawahnya, ia segera menaiki tangga kembali. Tetapi, pintu lubang sudah tertutup sebagian. Cepat berikan lampunya, seru penyihir. Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar, jawab Aladin. Setelah berdebat, si penyihir menjadi tidak sabar dan akhirnya, brak. Pintu lubang ditutup oleh si penyihir lalu meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Aku lapar. Aku ingin bertemu ibu. Tuhan, tolonglah aku, ucap Aladin. Aladin merapatkan kedua tangannya untuk memegangi dan mengusap lampunya. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi merah dan asap membumbung. Bersamaan dengan itu muncul seorang raksasa. Aladin sangat ketakutan. Maafkan saya, karena telah mengagetkan Tuan. Saya adalah jin lampu, kata raksasa itu. Oh, kalau begitu bawalah aku pulang ke rumah. Baik Tuan. Naiklah ke punggungku. Kita akan segera pergi dari sini, ujar jin lampu. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Kalau Tuan memerlukan saya, panggillah dengan menggosok lampu itu. Aladin kemudian menceritakan semua hal yang dialaminya kepada ibunya. Oh, ternyata penyihir itu menginginkan lampu ini karena ada jirnya, kata ibu sambil memegangi lampu itu. Setelah bercerita banyak, Aladin dan ibunya merasa lapar. Dan Aladin pun menggosok-gosok lampu itu. Dan, shoot. Tiba-tiba asap membumbung dan muncul seorang raksasa jin lampu. Sebutkanlah perintah Tuan, kata si jin lampu. Aladin yang sudah pernah mengalami hal seperti ini memberi perintah. Kami lapar. Tolong siapkan makanan untuk kami. Dalam waktu singkat jin lampu membawa makanan yang lezat-lezat kemudian menyuguhkannya. Jika ada yang diinginkan lagi, panggil saja saya dengan menggosok lampu itu, kata si jin lampu. Hari, bulan, tahun pun berganti. Aladin hidup bahagia dengan ibunya. Aladin sekarang sudah menjadi seorang pemuda. Suatu hari lewat seorang putri raja di depan rumahnya. Ia sangat terpesona dan merasa jatuh cinta kepada putri cantik itu. Aladin lalu menceritakan keinginannya kepada ibunya untuk memperistri putri raja. Akhirnya ibu Aladin pun punya ide. Lalu berkata kepada Aladin, tenang nak, ibu akan mengusahakannya. Ibu pergi ke istana raja dengan membawa permata-permata kepunyaan Aladin. Baginda, ini adalah hadiah untuk Baginda dari anak laki-lakiku. Raja amat senang. Wah, anakmu pasti seorang pangeran yang tampan. Besok aku akan datang ke istana kalian dengan membawa serta putriku. Setelah tiba di rumah, Aldin dan ibunya segera menggosok lampu dan meminta jin lampu untuk membawakan sebuah istana.
Aladin dan ibunya menunggu di atas bukit. Tak lama kemudian jin lampu datang dengan istana megah di punggungnya. Tuan, ini istananya. Esok hari sang raja dan putrinya datang berkunjung ke istana Aladin yang sangat megah. Maukah engkau menjadikan anakku sebagai istrimu? Tanya sang raja. Aladin sangat gembira mendengarnya. Lalu mereka berdua melaksanakan pesta pernikahan. Nun jauh di sana, si penyihir ternyata melihat semua kejadian itu melalui bola kristalnya. Ia lalu pergi ke tempat Aladin dan pura-pura menjadi seorang penjual lampu di depan istana Aladin. Ia berteriak-teriak, "Tukarkan lampu lama Anda dengan lampu baru." Sang permaisuri yang melihat lampu ajaib Aladin yang usang segera keluar dan menukarkannya dengan lampu baru. Segera si penyihir menggosok lampu itu dan memerintahkan jin lampu memboyong istana beserta isinya dan istri Aladin ke rumahnya. Ketika Aladin pulang dari berkeliling, ia sangat terkejut. Lalu Aladin pun mencari istri dan istananya. Setelah lama mencari akhirnya Aladin menemukan istananya yang dibawa oleh penyihir. Sesampainya di istana, Aladin menyelinap masuk mencari kamar tempat sang putri dikurung. Penyihir itu sedang tidur karena kebanyakan makan, ujar sang putri. Baik, jangan khawatir, aku akan mengambil kembali lampu ajaib itu. Kita nanti akan menang, jawab Aladin. Aladin mengendap mendekati penyihir yang sedang tidur. Ternyata lampu ajaib menyembul dari kantungnya. Aladin kemudian mengambilnya dan segera menggosoknya. Singkirkan penjahat ini, seru Aladin kepada jin lampu. Penyihir terbangun, lalu menyerang Aladin. Tetapi jin lampu langsung menyerang penyihir itu hingga keluar jauh dari istana. Terima kasih jin lampu. Bawalah kami dan istana ini kembali ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Aladin hidup bahagia. Ia mempergunakan sihir dari jin lampu untuk membantu orang-orang miskin dan kesusahan. Pesan moral: jadilah orang yang baik dan saling menolong orang-orang yang membutuhkan, agar tercipta kehidupan yang rukun.